Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Cari pengganti Zeki Celi, Roma bidik Carlos Augusto. Kepergian Zeki Celi ke Juventus memaksa AS Roma bergerak cepat di bursa transfer musim panas ini. Klub ibu kota Italia itu kini tengah menyusun strategi untuk mencari pemain yang mampu mengisi kekosongan di sektor sayap, sesuai kebutuhan taktik pelatih Gian Piero Gasperini. Menurut laporan Corriere dello Sport, di antara sejumlah nama yang masuk dalam radar Giallorossi terdapat pemain Inter Milan, Carlos Augusto. Bek asal Brasil tersebut dinilai memiliki karakteristik yang cocok dengan filosofi permainan Gasperini, berkat kemampuannya bermain di beberapa posisi. Meski demikian, peluang Roma merekrut Carlos Augusto diperkirakan tidak akan mudah, mengingat Inter masih menganggap sang pemain sebagai bagian penting dari skuad. Menurut laporan Corriere dello Sport, Carlos Augusto menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan Roma sebagai pengganti Celi. Pemain Inter Milan itu memiliki keunggulan utama berupa fleksibilitas bermain. Selain beroperasi sebagai wingback kiri, Carlos Augusto juga mampu dimainkan sebagai bek kiri maupun bek tengah dalam formasi 3 pemain belakang. Kemampuan tersebut membuatnya sangat sesuai dengan sistem permainan Gasperini yang menuntut para pemain bertahan, memiliki mobilitas tinggi dan mampu berganti peran selama pertandingan berlangsung. Namun, Roma menyadari bahwa negosiasi dengan Inter tidak akan sederhana. De Grandis, Inter tetap tim terbaik, namun Cifu butuh tambahan amunisi. Meski menghadapi sejumlah hambatan di bursa transfer, banyak pihak tetap optimistis Inter Milan mampu mempertahankan daya saing mereka. Jurnalis Sky Sport, Stefano De Grandis menilai bahwa keberadaan Christian Cifu sebagai pelatih merupakan jaminan penting bagi kesinambungan proyek Inter. Namun, ia juga mengingatkan bahwa tim sebesar Inter tetap membutuhkan suntikan energi baru melalui perekrutan pemain. Dalam analisisnya, De Grandis menegaskan bahwa melanjutkan proyek teknis dan taktis musim lalu bukanlah sebuah risiko besar. Menurutnya, Cifu telah membuktikan kemampuannya melakukan perubahan tanpa menghilangkan identitas permainan Inter. Ini adalah sebuah jaminan karena Cifu telah menunjukkan bahwa ia mampu melakukan perubahan tanpa menghilangkan kesinambungan. Ia sudah membuktikannya musim lalu dan Inter tetap menjadi tim terbaik, ujar De Grandis. Pernyataan tersebut menunjukkan kepercayaan besar terhadap kemampuan pelatih asal Rumania itu dalam menjaga performa tim. Di tengah berbagai hambatan, De Grandis tetap optimistis terhadap aktivitas transfer Inter. Menurutnya, kualitas manajemen Nerazzurri membuatnya yakin klub akan menghadirkan pemain baru sebelum jendela transfer ditutup. Gazeta, Lautaro kini bernilai 120 juta euro. Lautaro Martinez kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang terbaik dunia. Kapten Inter Milan itu menjadi tokoh utama di halaman depan La Gazzetta dello Sport setelah tampil sebagai penentu kemenangan Argentina atas Inggris pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Gol yang dicetak Lautaro tidak hanya mengantarkan tim Tango melaju ke partai puncak, tetapi juga semakin mengukuhkan statusnya sebagai pemimpin di lapangan. Penampilan impresif tersebut bahkan diklaim membuat nilai pasarnya melonjak hingga 120 juta euro, sebuah angka yang menegaskan kualitas dan pengaruhnya di level tertinggi sepak bola. Performa luar biasa di Piala Dunia juga berdampak pada valuasi sang pemain. Menurut laporan tersebut, nilai pasar Lautaro Martinez kini diperkirakan berada di angka 120 juta euro. Angka fantastis itu mencerminkan konsistensi yang telah ia tunjukkan selama beberapa musim terakhir, baik di Serie A, kompetisi Eropa, maupun bersama tim nasional Argentina. Bagi Inter Milan, valuasi tersebut menjadi bukti bahwa mereka memiliki salah satu aset paling berharga di sepak bola Eropa. Lautaro bukan hanya mesin gol, tetapi juga ikon klub sekaligus pemimpin di ruang ganti. Incar Christian Romero dari Tottenham, Inter bersaing dengan Barcelona.
Inter Milan dikabarkan turut menanyakan ketersediaan bek tengah Tottenham Hotspur, Christian Romero, bersaing dengan Barcelona yang juga membidiknya. Inter Milan dikabarkan tak hanya mengincar Jude Spence dari Tottenham Hotspur, namun turut menanyakan ketersediaan bek tengah asal Argentina, Christian Romero, kepada klub asal London Utara tersebut. Romero yang pernah membela Genoa, Atalanta, dan Juventus semasa muda itu kabarnya juga masuk radar Barcelona, sehingga persaingan mendapatkan tanda tangannya diperkirakan akan berlangsung ketat. Menurut catatan Tuttosport, sejumlah nama seperti Solet dan Trevoh Chalobah untuk sementara dikesampingkan karena alasan berbeda, sementara Joel Ordonez, John Lucumi, dan Gianluca Mancini tetap berada dalam daftar pantauan. Baik Tottenham untuk Spence maupun klub Romero dilaporkan meminta harga sekitar 35 hingga 40 juta euro per pemain, sehingga transaksi ganda ini dinilai cukup kompleks untuk direalisasikan sekaligus. Menurut laporan tersebut, pelatih Christian Chifu sebenarnya menginginkan tipe bek sayap yang lebih teknis dan piawai dalam duel 1 lawan 1, mirip karakteristik Marco Palestra maupun pemain Union Saint-Gilloise, Anan Halaili. Sementara itu, baik Spence maupun Gueladowe, kedua pemain tersebut dinilai lebih mirip gaya bermain Denzel Dumfries, namun yang jadi hambatannya, banderol keduanya sangat tinggi, mencapai 30-40 juta euro. Inter sebaiknya lupakan Curtis Jones, fokus perkuat pertahanan dan sisi kanan. Bursa transfer musim panas Inter Milan masih jauh dari kata selesai. Memasuki pertengahan Juli, manajemen Nerazzurri masih dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, mulai dari melepas pemain yang tidak masuk rencana hingga mendatangkan sosok yang benar-benar dibutuhkan oleh tim asuhan Christian Chifu. Salah satu nama yang terus dikaitkan dengan Inter Milan adalah Curtis Jones. Gelandang Liverpool tersebut sudah lama masuk radar klub asal kota Milan itu. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan peluang transfer semakin mengecil karena banderol yang dipasang Liverpool dinilai terlalu tinggi. Dalam situasi saat ini, mundur dari perburuan Jones justru bisa menjadi keputusan yang paling masuk akal. Laporan terbaru menyebut Liverpool membanderol Curtis Jones dengan nilai setidaknya 45 juta euro, meski kontraknya mendekati masa akhir. Angka tersebut dianggap terlalu mahal jika melihat kondisi skuad Inter saat ini. Nerazzurri memang mengagumi kualitas gelandang berusia 25 tahun itu, tetapi investasi sebesar itu dinilai kurang tepat apabila melihat kebutuhan tim secara keseluruhan. Bukan berarti Jones tidak memiliki kualitas, justru sebaliknya, ia merupakan gelandang serba bisa dengan teknik, visi bermain, dan pengalaman di level tertinggi. Namun, dalam dunia transfer, kualitas pemain harus diseimbangkan dengan prioritas kebutuhan klub. Tottenham berupaya rampingkan skuad, Spence masuk daftar jual di tengah minat Inter Milan. Inter Milan mendapatkan perkembangan positif dalam perburuan Jude Spence. Tottenham Hotspur dikabarkan siap melepas bek sayap asal Inggris tersebut sebagai bagian dari rencana perampingan skuad menjelang musim baru. Padahal, Spence baru saja mencuri perhatian berkat penampilan impresifnya bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026. Namun, situasi di level klub berbeda. Spurs tetap memasukkan namanya dalam daftar pemain yang bisa dilepas demi mengurangi jumlah pemain dalam skuad. Menurut laporan Talksport, Tottenham tidak akan menghalangi kepergian Spence meskipun sang pemain masih memiliki kontrak hingga 2029. Tottenham saat ini sedang melakukan penataan ulang skuad. Klub asal London Utara tersebut telah mengeluarkan investasi besar di bursa transfer dan ingin menyeimbangkan kembali komposisi tim. Spurs disebut telah menghabiskan lebih dari 200 juta pound sterling untuk memperkuat tim menghadapi musim baru, bahkan 2 kali memecahkan rekor transfer klub. Karena itu, beberapa pemain yang dianggap tidak masuk dalam rencana utama akan dilepas, termasuk Jude Spence. Kepergian Spence bisa membantu Tottenham mendapatkan pemasukan sekaligus membuka ruang dalam daftar pemain. Inter Milan dapat banyak tawaran,
Kamate jadi rebutan Padova dan Lausanne. Inter Milan kini menghadapi situasi menarik terkait masa depan salah satu talenta mudanya, Isiaka Kamate. Gelandang asal Prancis tersebut menjadi salah satu pemain yang menarik perhatian banyak klub, baik dari Italia maupun luar negeri. Kamate saat ini mendapatkan kesempatan berharga dengan bergabung bersama tim utama Inter, dalam agenda pemusatan latihan pramusim di Jerman. Kehadiran sang pemain dalam skuad utama menunjukkan bahwa klub masih memantau perkembangan, serta potensi besar yang dimilikinya. Namun, di tengah kesempatan untuk menunjukkan kualitasnya kepada pelatih Christian Cifu di pramusim, masa depan Kamet masih belum sepenuhnya jelas. Banyak klub mulai mengantre untuk mendapatkan tanda tangannya pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan Sport Italia, sejumlah tim telah menunjukkan ketertarikan serius terhadap pemain berusia 21 tahun tersebut. Inter pun harus menentukan langkah terbaik, apakah mempertahankannya atau melepasnya demi mendapatkan keuntungan finansial. Salah satu klub yang paling agresif dalam perburuan Kamate adalah Padova. Klub yang berkompetisi di Serie B tersebut ingin membuka pembicaraan dengan Inter untuk transfer permanen sang gelandang. Padova melihat Kamate sebagai pemain potensial yang bisa memberikan dampak besar di lini tengah. Kemampuan teknik, fisik, serta fleksibilitas posisi menjadi alasan utama mengapa mereka tertarik merekrut pemain kelahiran Prancis tersebut. Inter langsung kejar Lucumi. Jika Pavard dijual, Inter Milan terus bergerak untuk memperkuat skuad di bursa transfer musim panas ini. Nerazzurri kini fokus mencari tambahan tenaga di lini pertahanan. Salah satu nama yang tengah santer dikaitkan dengan Inter adalah John Lucumi, bek tengah asal Kolombia milik Bologna. Namun, transfer tersebut baru akan dipertimbangkan secara serius apabila Benjamin Pavard meninggalkan Giuseppe Meazza. Di sisi lain, Inter juga menjadikan Jed Spence sebagai target utama untuk memperkuat sektor kanan pertahanan. John Lucumi menjadi salah satu bek yang menarik perhatian klub-klub besar Serie A. Bek Bologna tersebut diketahui tidak memiliki rencana untuk memperpanjang kontraknya yang berlaku hingga 2027. Pemain asal Kolombia itu telah menyampaikan keinginannya kepada pihak klub untuk mencari tantangan baru. Situasi tersebut membuat Bologna mulai membuka kemungkinan melepas sang pemain pada bursa transfer musim panas ini. Sebelumnya, Lucumi memiliki klausul pelepasan sebesar 28 juta euro yang telah berakhir pada tanggal 15 Juli. Setelah klausul tersebut tidak berlaku lagi, Bologna disebut terbuka untuk melakukan negosiasi dengan nilai transfer sekitar 15 juta euro. Harga yang lebih terjangkau membuat Lucumi menjadi opsi menarik bagi klub-klub Serie A. Inter Milan rampungkan transfer Roberts Apsic. Inter Milan berhasil mengamankan tanda tangan Roberts Apsic, penjaga gawang muda Virtus Francavilla asal Latvia, yang digadang-gadang memiliki prospek cerah. Menurut laporan Sky Sport, proses transfer Apsic telah rampung. Kiper berusia 20 tahun tersebut akan bergabung dengan Inter sebelum menjalani masa peminjaman di klub Serie C, sebagai bagian dari program pengembangan pemain yang telah disiapkan manajemen. Langkah ini memperlihatkan strategi jangka panjang Inter dalam mengumpulkan pemain muda potensial dari berbagai negara Eropa. Inter Milan melihat Roberts Apsic sebagai salah satu prospek terbaik di posisi penjaga gawang. Setelah sukses meyakinkan tim pencari bakat Nerazzurri selama masa pemantauan, pemain asal Latvia itu akhirnya resmi menjadi bagian dari proyek masa depan klub. Meski bergabung dengan Inter Milan, Apsic tidak akan langsung masuk skuad utama. Klub telah menyiapkan rencana pengembangan dengan meminjamkannya ke klub Serie C agar memperoleh menit bermain secara reguler. Strategi tersebut diharapkan dapat mempercepat proses adaptasi sang pemain terhadap sepak bola Italia, sebelum suatu saat bersaing memperebutkan tempat di Giuseppe Meazza. Ivan Zazzaroni bongkar batasan anggaran Inter Milan, dari Oak Capital. Direktur Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ungkap batasan anggaran yang sangat ketat dari Oak Capital. Situasi ini membuat Inter Milan sulit bergerak. Ivan Zazzaroni, Direktur Corriere dello Sport,
membahas panjang lebar soal keterbatasan Inter Milan di bursa transfer musim panas ini dalam siniar resmi milik media tersebut, khususnya terkait kebijakan pemilik klub, Oaktree Capital. Bukan berarti Inter tidak punya uang, kita sedang berada dalam fase inflasi di level kompetisi, pendapatan kita hampir 2 kali lipat dibanding beberapa tahun lalu, tapi pengeluaran juga meningkat secara eksponensial, ujar Zazzaroni. Tapi kita jadi tidak lagi kompetitif, kasus Palestra jadi contohnya, begitu juga kemungkinan kasus Curtis Jones, saya tidak menyalahkan Ausilio, saya tidak bisa menyalahkannya, dia bergantung pada Oaktree. Oaktree Capital sendiri resmi mengambil alih kepemilikan Inter pada 2024, usai keluarga Zhang gagal melunasi pinjaman yang sebelumnya digunakan untuk mengakuisisi klub asal Milan tersebut, dari kreditur asal Amerika Serikat itu. Pendapatan klub memang tercatat meningkat signifikan berkat keberhasilan meraih gelar Scudetto dan Coppa Italia musim lalu, namun menurut Zazzaroni hal itu belum tentu berbanding lurus dengan kebebasan belanja di bursa transfer musim panas ini. Mazzolin kejar mimpi membela Inter, siap buktikan diri di hadapan Cifu. Yanis Mazzolin menjadi salah satu nama yang paling menarik perhatian dalam pemusatan latihan pramusim Inter Milan di Donaueschingen, Jerman. Gelandang asal Prancis itu datang dengan satu misi besar, yakni meyakinkan pelatih Christian Cifu bahwa dirinya layak menjadi bagian dari skuad Nerazzurri musim ini. Meski peluang untuk menembus tim utama tidak mudah karena persaingan di lini tengah sangat ketat, Mazzolin tidak kehilangan ambisi. Sebaliknya, ia melihat pramusim sebagai kesempatan emas untuk menunjukkan kualitas yang selama ini membuat Inter rela mengalahkan banyak klub dalam perebutan tanda tangannya. Mazzolin sebenarnya sudah direkrut Inter pada bursa transfer Januari lalu. Namun, demi mempercepat proses perkembangannya, manajemen memilih membiarkannya tetap bermain bersama Modena hingga akhir musim. Keputusan tersebut terbukti memberikan manfaat besar. Sang gelandang memperoleh menit bermain secara reguler sekaligus beradaptasi dengan sepak bola Italia. Sejak tanggal 13 Juli bertepatan dengan dimulainya latihan perdana di Appiano, Mazzolin resmi berstatus sebagai pemain Inter sepenuhnya dan langsung bergabung dalam agenda pramusim bersama skuad utama. Piotr Zielinski, Inter harus lebih baik di Liga Champions musim depan. Piotr Zielinski sepakat Inter Milan harus tampil lebih baik di Liga Champions. Ini menyusul kegagalan Nerazzurri musim lalu meski raih gelar ganda domestik. Piotr Zielinski sepakat dengan Presiden Inter, BP Marotta, bahwa fokus utama musim ini adalah tampil lebih baik di Eropa usai Nerazzurri menjuarai Serie A dan Coppa Italia pada musim lalu di bawah asuhan Christian Cifu. Nerazzurri berhasil meraih gelar ganda musim lalu, mengunci Scudetto dan Coppa Italia pada musim perdana Cifu di bangku pelatih. Namun mereka justru gagal di Liga Champions, tersingkir dini di babak playoff usai kalah dari Bodo Glimt. Ambisi kami tinggi, kami ingin mengulang sukses di Serie A, Coppa Italia, dan menambah sesuatu yang lebih di Liga Champions. Kami punya tim hebat dan kami harus tampil lebih baik di Eropa dibanding musim lalu, ujar Zielinski. Kami punya tim yang seharusnya bersaing di semua kompetisi. Jadi kita lihat saja hasilnya, performa di Liga Champions musim lalu di bawah level kami, dan kami jelas harus membaik.